Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam jam doa pada hari Sabtu pagi jam 6 pagi tanggal 15 Oktober tahun 2022. Kita akan belajar sebagian dari firman Tuhan yang akan kita semua belajar, dan saya ambil sebuah judul yaitu untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu saya ambil dari Mazmur, kitab Mazmur 136. Nanti saya akan bantu bacakan ayat 1, ayat 5 dan ayat 25. Jadi banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mengucap syukur atas karya Tuhan dalam hidupnya. Beberapa kali saya bertemu dengan seseorang, ketika berjumpa hanya keluhan-keluhan saja yang keluar dari mulutnya, dan itu berulang kali, sehingga seakan-akan hidupnya itu hanya penuh dengan kesusahan atau masalah. Mereka melupakan satu hal yang penting, yaitu bahwa Bapa kita yang di surga pernah berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah pada pagi hari ini kita akan mempelajari bersama-sama bagaimana firman Tuhan berkata tentang kasih setia Tuhan itu kepada kita semua yang percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang kami kenali dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami bersatu hati untuk belajar firman Tuhan mengenai hal yang penting, yaitu janji Tuhan ataupun rancangan Tuhan buat kita orang percaya, yaitu untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan itu untuk kita semua orang yang percaya. Biarlah melalui perenungan ini kita semua menyadari bahwa Engkau ada untuk menuntun kami semua, untuk menjaga kami semua untuk tetap di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya hikmat-Mu saja buat kami semua. Biarlah pagi hari ini kami boleh mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 137. Judul perikopnya, Mazmur 136 itu judul perikopnya adalah kasih setia Allah kepada orang Israel. Jadi ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian ayat 5, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan satu lagi ayat 25 yang akan saya bacakan. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi pemazmur Daud ketika menuliskan pasal 136 ini, dia berulang-ulang mengatakan hal yang sangat penting. Dia sampai menulis sampai beberapa kali. Bahkan kalau nggak salah, saya menghitungnya itu sampai 26 kali di dalam satu pasal, yaitu pasal 136 dari Mazmur tadi. Itu ditulisnya 26 kali kata-kata yang sama, yaitu bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kita akan belajar bersama-sama, bukan cuma dari
pemazmur saja, tetapi ada beberapa bagian dari firman Tuhan yang membuktikan, yang menjadikan kita sadar bahwa memang sesungguhnya dari zaman dahulu kala sampai nanti Tuhan Yesus datang, itu kata-kata itu tetap akan Tuhan pegang, yaitu bahwa Tuhan itu selalu menyatakan kasih setianya. Bahkan Allah yang kita sembah itu Allah yang mempunyai inisiatif untuk menghampiri manusia yang berdosa agar kembali kepadanya. Baiklah, yang pertama ini ada satu ayat dari Kejadian 3 ayat 9. Itu tentang Adam dan Hawa setelah mereka melakukan dosa, setelah mereka makan dari buah yang dilarang oleh Tuhan. Pada waktu itu mereka sedang berjalan-jalan, dan ketika itu Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kira-kira apakah Tuhan tidak melihat mereka yang sedang bersembunyi karena dia takut, karena dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, melanggar perintahnya? Tentu mereka melihatnya. Tuhan melihat mereka. Tetapi tetap dia mengatakannya, "Di manakah engkau?" Jadi belas kasihannya lah kepada manusia berdosa yang membuat dia menghampiri, bahkan bertanya kepada mereka. Dan sampai akhirnya dia pun juga membuat ataupun berkenan menutupi segala ketelanjangan atau pelanggaran mereka dengan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Itu Kejadian 3 ayat 21. Jadi inilah contoh pertama bahwa seberapapun kesalahan manusia, Tuhan selalu mendatangi mereka. Kemudian yang kedua itu dari Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Itu adalah perikop yang menceritakan tentang anak yang hilang. Seorang anak yang meminta warisan kepada orang tuanya yang masih hidup, meminta bagiannya karena dia merasa punya hak, dan si bapak tadi memberikannya. Seketika itu juga anak yang hilang tadi menghabiskan hartanya berfoya-foya sampai pada akhirnya dia habiskan harta itu dan dia menderita kelaparan sampai makan makanan dari binatang, yaitu babi yang dia pelihara, yang dia urusin waktu itu. Nah, pada waktu itu Tuhan berkata dalam perumpamaan itu dikatakan seperti ini, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa yang dilakukannya? Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul serta mencium dia. Inilah kasih Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu dia membuktikan bahwa seberapapun jahatnya dosa yang dilakukan, dia minta warisan kepada orang tuanya yang masih hidup, dia menghabiskannya dengan semena-mena. Tetapi ketika ada satu sikap, ada satu pengakuan dosa bahwa dia merasa berdosa kepada Bapa, dia merasa berdosa kepada orang tuanya, orang tua tadi siap memaafkan, mengampuni, dan bahkan dia
berlari mendapatkannya dan merangkul serta mencium anak yang hilang tadi. Jadi ada dua contoh tadi, Allah menghampiri Adam dan Hawa, kemudian di Lukas 15 ayat 20-24 tadi, anak yang hilang tadi merasa dosanya menjadikan dia sengsara dan dia siap untuk mengakui kesalahannya dan berbalik kepada bapaknya. Kemudian yang ketiga di Lukas 19 ayat 8 sampai 10. Itu di situ dikatakan seorang tokoh yang bernama Zakheus. Zakheus itu adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia banyak dibenci orang karena dia sering mengambil cukai itu lebih dari yang seharusnya. Kemudian dia mengumpulkannya sehingga dia menjadi orang yang kaya. Dan dia juga bekerja pada pemerintah Roma yang pada saat itu dia menjajah bangsa Yahudi. Nah, satu hal yang istimewa bagi Zakheus tadi adalah ketika dia menjadi orang yang kesepian karena nggak punya teman, merasa dikucil, merasa tidak berharga karena dia secara fisik dia juga mempunyai tubuh yang pendek, yang kecil, kemudian dia merasa dibenci dan dikucilkan. Tapi tiba-tiba ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, dia bahkan melihat Zakheus yang memanjat pohon ara, kemudian dia memanggilnya. Dia bilang dia mau bertamu ke rumahnya Zakheus. Itu satu hal yang luar biasa bagi Zakheus. Dia merasakan sukacita yang besar, dia dihargai sebagai manusia, meskipun dalam hatinya dia bilang bahwa aku ini manusia berdosa, banyak melakukan kesalahan. Dan dia seketika itu juga dia langsung buru-buru dia turun dari pohon ara tadi dan mempersilahkan Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya untuk dilayaninya sebagai tamu. Dan sukacita yang dia ekspresikan adalah satu hal yang dia sampaikan bahwa dia akan memberikan setengah dari hartanya kepada orang-orang yang memerlukan. Bahkan kalau ada orang yang merasa dirugikan, akan dikembalikan kepada orang yang merasa dirugikan tadi. Itulah satu ekspresi bahwa ketika orang berbuat dosa dan dia berani mengakuinya, berani meninggalkan dosanya, dia akan merasakan satu sukacita yang besar, sukacita yang menyebabkan dia rela memberikan sebagian dari hartanya kepada orang lain, bahkan mengganti kerugian dari orang-orang yang dirugikan ketika dia menjadi kepala pemungut cukai yang jahat tadi. Kemudian yang berikutnya ada satu contoh lagi, yaitu dari Yohanes 14 ayat 3 dan 4. Ini dikatakan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Dari perikop, judul perikopnya adalah Rumah Bapa. Dia berkata kepada murid-muridnya seperti ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kamu pun akan pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi saya mengucap syukur ketika saya menjadi orang percaya, karena menurut pengertian saya di luar kekristenan banyak Allah-Allah atau ilah-ilah
banyak dewa-dewa yang manusia sembah, tetapi tidak seperti Tuhan Yesus. Ada dewara, ada dewa apa lagi, banyak sekali, tetapi mereka cuma ingin disembah, cuma ingin dipuji-puji, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari Allah yang mereka sembah. Ketika manusia yang menyembahnya itu jatuh ke dalam dosa ataupun mengalami kesusahan, dewa tadi tidak melakukan satu hal apapun, tidak seperti Bapa yang kita sembah di dalam nama Yesus, yang Dia selalu mendatangi kita, selalu peduli kepada kelemahan kita, selalu mengulurkan tangannya untuk mengajak kita kembali kepada jalannya. Jadi melalui perenungan pada pagi hari ini, marilah kita belajar dari peristiwa Adam dan Hawa, kemudian melalui kisah anak yang hilang tadi, kemudian Zakheus kepala pemungut cukai, dan juga perkataan Yesus di Yohanes 14 tadi, bahwa Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang seperti pemazmur berkata bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita mengucap syukur, mari kita berterima kasih kepada Allah yang sungguh baik, karena kita semuanya diberikan janji yang hebat, diberikan janji penyertaan yang luar biasa. Anak kalimat untuk selama-lamanya adalah merupakan ekspresi dari kasih Tuhan yang besar, kasih-Nya yang tidak terbatas. Selamat menyanyikan mazmur bersama-sama dengan Raja Daud. Mari kita ganti keluhan kita setiap hari dengan pengucapan syukur dan nyanyian sukacita. Selamat bersukacita karena Dialah yang mengubah ratapan menjadi tarian. Tuhan Yesus memberkati.